Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, ada satu kisah yang terjadi di musim mudik tahun 2005. Sepasang suami istri mengalami peristiwa yang membuat logika mereka runtuh seketika. Mereka berdua sempat berinteraksi, bahkan berbicara langsung dengan seseorang di tengah hutan, hanya untuk menyadari fakta mengerikan bahwa orang yang mereka ajak bicara tersebut ternyata sudah meninggal dunia beberapa jam sebelum pertemuan itu terjadi. Siapa sosok yang sebenarnya mereka temui di bawah pohon pinus itu? Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Mari kita mulai ceritanya. Perjalanan mudik lebaran tahun 2005 benar-benar menguji kesabaran Pudin dan istrinya Aisyah. Sejak bis berangkat dari terminal keberangkatan tadi pagi, laju kendaraan terasa sangat lambat. Jalanan lintas antar kota padat merayap. Sopir bis antar kota itu sudah berusaha semaksimal mencari jalur terbaik. Tetapi volume kendaraan bermotor maupun mobil pribadi yang melimpah ruah membuat laju bis sering tertahan berjam-jam. Kondisi di dalam bis juga cukup sesak. Banyak penumpang yang berdiri berdesakan di celah kursi. Aisyah duduk bersandar di kursi dekat jendela sebelah kiri. Sesekali dia mengusap perutnya yang mulai membesar karena tengah hamil muda. Wajahnya terlihat memucat, menahan mual. Tubuhnya juga mulai kelelahan akibat duduk sangat lama dalam posisi yang sama. "Kamu pusing, Dek?" tanya Pudin sambil memijat pelan bahu istrinya. "Iya, Mas. Pinggangku pegel banget dari tadi siang, kaki juga rasanya agak kram," jawab Aisyah seraya merubah posisi duduknya pelan-pelan agar badannya terasa sedikit lebih nyaman. "Tahan sebentar lagi ya, harusnya sebentar lagi kita sampai di pertigaan jalan masuk desa," kata Pudin menenangkan. Dia menyodorkan sebotol air minum yang langsung diteguk pelan oleh Aisyah. Waktu terus berjalan lambat. Jam di pergelangan tangan Pudin sudah menunjukkan lewat pukul 5:15 sore. Cahaya matahari dari luar kaca jendela berangsur meredup, berganti menjadi warna jingga. Perjalanan menuju desa Weninggali biasanya hanya memakan waktu sekitar 4 jam dalam kondisi lalu lintas lancar. Namun pada musim mudik hari ini, hampir 9 jam mereka terjebak di dalam bis. "Pertigaan Weninggali, persiapan turun," teriak kondektur bis dari arah pintu depan sambil menepuk-nepuk badan bis agar didengar penumpang. Mendengar aba-aba tersebut, Pudin segera berdiri dari kursinya. Dia meraih tas pakaian berukuran besar dari bagasi kabin di atas kepala. Tangan kanannya menenteng 2 kantong plastik tebal berisi oleh-oleh untuk mertuanya. "Ayo, Dek, pelan-pelan saja berdirinya," ucap Pudin sambil menuntun istri melangkah hati-hati menuju pintu keluar. Keduanya akhirnya turun dari bis. Mereka berdiri tepat di bahu jalan raya aspal yang berbatasan langsung dengan jalur masuk menuju desa Weninggali. Bunyi mesin bis terdengar menderu nyaring, lalu kendaraan besar itu kembali melaju menembus kepadatan lalu lintas, meninggalkan kepulan asap knalpot. Aisyah menghirup udara luar dalam-dalam, mencoba menghilangkan rasa pusing setelah seharian terkurung di kendaraan. Dia memandang ke arah jalan masuk desa yang membentang di hadapan mereka. Jalur itu merupakan jalan tanah berkerikil yang membelah area perkebunan warga serta deretan pepohonan pinus. "Kita istirahat dulu sebentar di sini ya, Mas. Aku mau meluruskan kaki," kata Aisyah, nafasnya terdengar sedikit terengah-engah. "Boleh, kamu berdiri bersandar di tepi sini saja biar rileks. Tasnya mau aku rapikan dulu ikatannya," balas Pudin merespon permintaan istrinya. Pudin meletakkan barang bawaan mereka di atas tanah kering, menyusun ulang posisi kantong plastik agar lebih mudah dibawa saat berjalan kaki nanti. Langit di atas mereka perlahan mulai menggelap karena pergantian waktu. Jarak dari titik turun ini menuju rumah orang tua Aisyah mengharuskan mereka berjalan kaki cukup jauh melintasi jalur perkebunan tersebut. Lampu-lampu dari warung kecil di seberang jalan raya mulai dinyalakan oleh pemiliknya, menambah kesan bahwa hari benar-benar akan berganti malam. Sambil melihat lampu-lampu warung di seberang menyala, sayup-sayup terdengar lantunan suara adzan maghrib dari arah masjid yang berada cukup jauh di dalam perkampungan. Angin sore perlahan berganti menjadi angin malam yang terasa lebih dingin saat menerpa kulit mereka.
Aisyah memandang jalan masuk menuju kampung halamannya dengan perasaan ragu dan cemas. Jalan setapak dari tanah berkerikil itu membentang, membelah area perkebunan milik warga setempat. Di sisi kanan dan kiri jalan, pepohonan pinus menjulang tinggi dan rapat. Karena hari sudah berganti malam, jalur masuk tersebut terlihat sepi dan sangat minim penerangan lampu jalan. "Mas, kita beneran mau jalan kaki lewat situ sekarang?" tanya Aisyah ragu. Tangannya meremas pelan ujung jaket yang dipakai Pudin. "Ini udah maghrib loh mas, jalan masuk ke situ malam-malam. Perasaanku agak takut, apalagi kondisi lagi hamil begini. Lewat kebun dan pohon besar kalau malam kan sepi banget, jarang ada orang lewat." Pudin menghela nafas pelan. Dia sangat mengerti kekhawatiran istrinya. Mengingat Aisyah sedang mengandung, wajar jika dia merasa cemas harus berjalan menembus area perkebunan saat adzan maghrib berkumandang. Namun Pudin berusaha berpikir secara akal sehat. Dia menatap sekeliling tempat mereka berdiri saat ini. Pinggir jalan raya lintas provinsi bukanlah tempat yang aman untuk beristirahat terlalu lama. Banyak kendaraan besar seperti truk dan bis melaju kencang, menyisakan debu tebal di udara. "Dek, coba pikir lagi. Justru kalau kita diam terus di pinggir jalan raya ini, malah lebih beresiko," jelas Pudin dengan nada lembut, mencoba menenangkan istrinya. "Di sini angin malam makin dingin, debunya banyak, dan gak ada tempat duduk yang nyaman buat kamu istirahat. Kita juga gak mungkin nunggu sampai besok pagi berdiri di sini kan?" Aisyah menundukkan kepalanya sebentar, merenungi ucapan suaminya. Secara logika perkataan Pudin memang benar. Mau bagaimana lagi? Rute tersebut adalah satu-satunya jalan terdekat untuk sampai ke rumah ibunya. Menunda perjalanan hanya akan membuat tubuhnya semakin kelelahan menahan pegal. Daripada kita cuma nunggu tanpa kepastian dan malah masuk angin di jalan raya, lebih baik kita jalan pelan-pelan dari sekarang. Udara malam di pinggir jalan kurang bagus buat kesehatan ibu hamil. Biar cepat sampai rumah, nanti kamu bisa langsung mandi air hangat dan tidur santai di kasur, tambah Pudin memberikan semangat. Mendengar penjelasan suaminya, Aisyah akhirnya mengangguk pelan. Pudin segera mengatur kembali semua barang bawaan. Dia mengangkat tas pakaian berukuran besar, lalu menyandingkannya di bahu kiri. Sementara itu, 2 kantong plastik tebal berisi oleh-oleh dia pegang menggunakan jari-jari tangan kirinya. Dengan begitu, tangan kanannya bebas bergerak untuk menjaga Aisyah. Pudin kemudian mengulurkan tangan kanannya kepada istrinya. "Sini, pegang tanganku erat-erat. Kita jalan santai saja. Kalau kaki kamu mulai pegel atau nafasmu capek, langsung bilang ya. Nanti kita berhenti sebentar buat istirahat." Aisyah menyambut uluran tangan suaminya dan menggenggamnya dengan sangat erat. Berbekal keinginan untuk segera sampai di rumah, mereka mulai melangkahkan kaki perlahan. Mereka berdua meninggalkan bahu jalan raya yang bising oleh suara mesin kendaraan. Lalu mulai masuk menyusuri jalan setapak tanah yang dikelilingi oleh pepohonan pinus. Begitu kaki mereka menginjak jalan tanah berkerikil tersebut, bising suara kendaraan dari arah jalan raya perlahan mulai memudar. Keduanya masuk menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan pinus menjulang tinggi di sisi kanan dan kirinya. Cahaya lampu dari deretan warung pinggir jalan raya sudah tidak lagi menjangkau tempat mereka berjalan saat ini. Tidak ada satupun tiang lampu penerangan di sepanjang jalur perkebunan warga ini. Untuk melihat arah jalan setapak, mereka berdua hanya bisa mengandalkan sisa cahaya alami dari langit malam yang bersih dan berhias sedikit bintang. Keduanya membiarkan mata mereka perlahan beradaptasi dengan kondisi sekitar yang minim penerangan. Pudin segera mengatur langkah kakinya agar pelan. Dia memilih berjalan dengan tempo santai namun konstan, menyesuaikan dengan kemampuan fisik istrinya. Tangan kanannya terus menggenggam erat telapak tangan Aisyah, perlahan menuntun istrinya memilih pijakan tanah yang lebih rata agar terhindar dari batu kerikil tajam atau akar pohon yang mencuat ke jalan. Pudin sangat menjaga kondisi Aisyah yang sedang hamil muda. Dia sadar betul harus memastikan istrinya tidak kehabisan nafas akibat berjalan terburu-buru sambil membawa beban di perut. Sesekali, Pudin menengok ke arah samping, sekedar mengecek raut wajah istrinya dan memastikan langkah kaki mereka berdua tetap seirama. Tas pakaian yang berada di bahunya juga sesekali dia benarkan posisinya agar tetap nyaman di bawah. "Gimana dek? Langkah mas terlalu cepat ya?" tanya Pudin memecah keheningan malam di antara pepohonan.
Aisyah menggeleng pelan sambil merapatkan resleting jaketnya untuk menahan angin malam. Enggak mas, segini pas kok, nafasku masih aman. Cuma kerikilnya lumayan bikin telapak kaki agak pegel aja. Sabar sedikit ya, nanti kalau beneran capek banget, bilang saja. Kita bisa berhenti dulu, duduk sebentar buat meluruskan kaki. Mas juga bawa air minum mineral di kantong plastik ini. Balas Pudin sambil tersenyum kecil menatap wajah istrinya. Untuk mengalihkan rasa lelah dan cemas yang mungkin masih mengganggu pikiran istrinya, Pudin sengaja mengajak ngobrol hal-hal yang ringan. Mas, tiba-tiba kepikiran masakan ibumu, Dek. Biasanya kalau kita pulang kampung lebaran begini, ibumu pasti sudah menyiapkan opor ayam bumbu kuning yang kuahnya kental itu. Apalagi ditambah sambal goreng ati pakai kentang. Wah, kebayang enaknya makan malam pakai nasi hangat nanti sesampainya di rumah, ucap Pudin memancing obrolan. Mendengar ucapan suaminya, wajah Aisyah terlihat lebih cerah dan ikut tersenyum. Ya juga ya mas, ibu memang biasanya masak porsi besar kalau tahu kita mau pulang hari ini. Aku juga dari kemarin pas di bis udah ngidam pengen banget makan nastar buatan ibu. Semoga saja sampai rumah nanti lauk pauknya masih sisa buat kita makan malam. Suasana perjalanan berubah menjadi lebih santai berkat obrolan ringan tersebut. Rasa was-was yang sebelumnya menghinggapi hati Aisyah sedikit demi sedikit mulai berkurang. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit deretan batang pohon pinus besar itu. Namun di tengah langkah santai tersebut, obrolan mereka mendadak terhenti total. Pijakan kaki Pudin refleks berhenti seketika, membuat Aisyah juga langsung ikut menghentikan langkahnya karena tangannya masih digenggam erat. Dari arah depan mereka menyelinap sebuah suara asing yang memecah keheningan. Suara itu terdengar cukup jelas di telinga, merambat dari balik pepohonan pinus. Suara asing itu ternyata berwujud tangisan seorang perempuan tua. Suaranya terdengar sangat jelas di telinga Pudin dan Aisyah, merintih pelan seperti orang yang sedang menahan rasa sakit fisik yang luar biasa. Rintihan itu sesekali diselingi tarikan nafas berat, persis seperti seseorang yang sedang kesusahan bernafas atau menahan nyeri di tengah jalan. Mendengar suara tersebut, Aisyah seketika merapatkan tubuhnya. Dia memeluk lengan kiri suaminya dengan sangat erat, wajahnya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sumber suara di antara deretan pohon pinus yang minim cahaya. Jantung Aisyah berdebar kencang. Secara naluri, dia merasa keberadaan suara tangisan perempuan tua di tengah area perkebunan pada waktu malam seperti ini adalah hal yang sangat ganjil. Mas, itu suara apa? Ayo, kita jalan cepat aja mas, aku takut, bisik Aisyah dengan suara gemetar. Tangannya menarik-narik ujung jaket Pudin, meminta suaminya untuk segera menjauh dari lokasi tersebut tanpa perlu mencari tahu lebih lanjut. Namun Pudin bergeming di tempatnya. Dia menolak ajakan istrinya untuk lari atau mempercepat langkah. Sebagai laki-laki yang terbiasa berpikir praktis, naluri Pudin merespon suara itu dengan logika dan akal sehat. Dia menajamkan telinganya, menyimak ritme tangisan tersebut secara seksama. Bagi Pudin, rintihan itu terdengar amat nyata dan manusiawi. Tenang dulu dek, coba kamu dengar baik-baik. Itu tangisannya seperti orang yang lagi nahan sakit beneran, ucap Pudin sambil mengelus punggung tangan istrinya, berusaha meredakan kepanikan Aisyah. Pasang kuping yang jeli dek, suaranya jelas banget, pasti itu manusia. Tapi ini udah malam mas, ngapain ada ibu-ibu tua sendirian nangis di jalan sepi begini? Udah mending kita lanjut jalan pulang aja, aku ngeri mas, bantah Aisyah masih dengan posisi memeluk lengan suaminya erat-erat. Justru karena ini sudah malam dan sepi dek, coba kamu pikirkan, bagaimana kalau itu warga desa kita yang lagi cari kayu bakar terus tersesat? Atau jangan-jangan ada ibu-ibu yang terpeleset akar pohon, kakinya patah dan kesulitan berjalan pulang. Kalau kita tinggalin jalan begitu saja, kasihan banget dia sendirian kedinginan butuh pertolongan darurat, jelas Pudin memberikan alasan yang sangat masuk akal. Aisyah terdiam sejenak merespon penjelasan suaminya. Pikirannya mulai memproses argumen Pudin. Memang benar adanya, area perkebunan ini masih sering dilewati warga desa pada sore hari untuk mencari sisa kayu kering atau memetik hasil kebun. Masih yakin itu orang beneran? Tanya Aisyah. Suaranya sudah sedikit lebih tenang walau raut wajahnya masih memperlihatkan keraguan. Masih yakin 100%? Suaranya dari arah depan sana,
agak ke kiri sedikit di pinggir jalan. Gak ada salahnya kita cek dulu untuk memastikan kondisi orang itu. Kalau memang dia butuh bantuan, setidaknya kita bisa bantu memapahnya atau panggilkan warga desa buat menolong. Kalau kita abaikan dan ternyata dia butuh diobati segera, kita yang salah, Dek. Bujuk Pudin meyakinkan istrinya sekali lagi. Setelah mempertimbangkan ucapan suaminya yang syarat akan akal sehat, Aisyah akhirnya mengangguk pelan, menuruti kemauan Pudin. Dia mengatur nafasnya agar lebih tenang dengan langkah yang ekstra hati-hati. Pudin kembali menggandeng tangan Aisyah, memimpin jalan mendekati sumber suara rintihan tersebut untuk melihat langsung kondisi orang yang sedang menangis di depan mereka. Mereka berdua berjalan perlahan mengikuti asal rintihan yang semakin terdengar jelas. Pudin memimpin di depan sambil terus memegang tangan Aisyah, memastikan istrinya melangkah di permukaan tanah yang aman. Mata mereka menelusuri sisi kiri jalan setapak, mencari sosok yang membutuhkan bantuan. Sekitar 10 langkah di depan mereka terdapat sebuah pohon pinus yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan pohon lain di sekitarnya. Suara tangisan itu dipastikan berasal dari bagian bawah pohon tersebut. Itu dia, Dek, di sebelah kiri, bisik Pudin sambil menunjuk ke arah akar pohon yang mencuat ke atas. Aisyah menyipitkan matanya, berusaha memperjelas pandangan di tengah cahaya malam yang terbatas. Di sana duduk seorang wanita tua. Posisi tubuhnya meringkuk beralaskan rumput kering dan dedaunan pinus yang gugur. Kedua tangannya memeluk erat lutut, sementara kepalanya menunduk lesu. Bahunya naik turun seiring dengan suara tangisan dan rintihan yang keluar dari bibirnya. Penampilannya sangat normal dan wajar, sama sekali tidak ada yang aneh dari sosok tersebut. Dia murni terlihat seperti manusia hidup biasanya yang sedang bersedih atau menahan rasa sakit. Wanita tua itu mengenakan pakaian sehari-hari yang sangat rapi. Dia memakai baju kebaya sederhana bermotif bunga kecil berwarna kecoklatan, dipadukan dengan kain jarik batik sebagai bawahan. Rambutnya yang sudah beruban disanggul rapi di belakang kepala, persis seperti gaya ibu-ibu di desa pada umumnya. Kulit wajah dan tangannya yang terlihat keriput memantulkan sedikit cahaya bulan, menambah kesan nyata bahwa dia adalah manusia sungguhan. Melihat wujud yang sangat manusiawi itu, rasa takut di dada Aisyah perlahan menghilang. Logikanya langsung membenarkan ucapan Pudin. Ini memang warga desa biasa. Namun saat Pudin dan Aisyah melangkah sedikit lebih dekat, Aisyah mulai merasa sangat mengenali postur tubuh dan pakaian wanita tua tersebut. "Loh Mas, sebentar," ucap Aisyah pelan, menarik tangan suaminya agar berhenti melangkah sejenak. "Kenapa, Dek? Kamu kenal ibu itu?" tanya Pudin heran melihat reaksi istrinya yang mendadak berhenti. Aisyah kembali menatap teliti wanita tua yang masih menangis terseduh-seduh itu, meskipun wajahnya agak tertutup karena menunduk. Bentuk tubuh, warna kebaya dan cara bersanggulnya sangat familiar. Ingatannya langsung tertuju pada seorang tetangga di kampung halaman yang sering dia temui saat pulang mudik. "Itu kayak Bi Sutarsi, Mas, tetangga yang letak rumahnya persis di sebelah rumah ibuku," jawab Aisyah dengan nada yakin. "Bi Sutarsi? Tetangga ibumu yang suka bikin keripik pisang itu?" Pudin memastikan kembali, mencoba mengingat wajah sosok yang dimaksud istrinya. "Iya Mas, benar. Itu Bi Sutarsi. Aku hafal banget sama kebayanya. Beliau sering pakai baju itu kalau lagi santai sore hari atau belanja ke warung depan," tegas Aisyah. Rasa penasaran mengalahkan keraguan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, Pudin dan Aisyah melanjutkan langkah menghampiri wanita tua tersebut. Keberadaan Bi Sutarsi sendirian menangis di bawah pohon pinus besar jauh dari rumah warga pada malam hari tentu mengundang tanda tanya. Pudin meletakkan tas bawaannya di dekat akar pohon, lalu menunduk pelan untuk menyapa dan memastikan keadaan wanita tersebut secara langsung. Pudin berjongkok perlahan di dekat wanita tua itu, sementara Aisyah berdiri merapat di belakang punggung suaminya, mengingat jarak area rumah orang tuanya lumayan jauh dari letak pohon pinus ini. Wajar jika Aisyah merasa heran melihat tetangganya berada di tengah rute perkebunan saat hari mulai gelap. Bi Sutarsi ya?" tegur Aisyah dengan nada suara lembut, mencoba memastikan sekali lagi identitas wanita yang sedang menangis itu. Mendengar ada sapaan, wanita tua itu menghentikan rintihannya sesaat. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang sedari tadi menunduk. Sisa cahaya malam memperlihatkan wajahnya yang sembab akibat menangis cukup lama.
Benar saja dugaan mereka, dia memang Biksu Tarsi. Wajah keriputnya tampak kelelahan dan penuh kesedihan, persis raut orang yang sedang menanggung beban pikiran teramat berat. Ini Aisyah, Bi, anak ibunya yang rumahnya di sebelah rumah Bibi. Bibi kenapa ada di sini sendirian malam-malam begini? Kok sampai nangis terseduh-seduh terus, duduk di atas tanah begitu? Tanya Aisyah bertubi-tubi karena merasa penasaran sekaligus iba. Biksu Tarsi mengusap air mata di pipinya menggunakan ujung lengan kain kebayanya. Suaranya terdengar agak serak saat dia mulai merespon pertanyaan Aisyah. Bibi sengaja dibuang ke sini sama anak-anak kandung Bibi sendiri, Neng Aisyah. Mereka tega sekali meninggalkan Bibi sendirian di tempat ini sejak sore tadi. Jawab Biksu Tarsi dengan nada bergetar, berusaha menahan tangisnya agar mereda. Pudin dan Aisyah saling berpandangan sejenak. Amat terkejut mendengar alasan tersebut. Secara logika sungguh memprihatinkan. Ada anak yang dengan sengaja meninggalkan ibunya yang sudah tua renta di jalan setapak jelang malam hari. Astaga, kok bisa sampai kejadian begitu, Bi? Jahat banget anak-anak Bibi sampai tega buang orang tua kandung sendiri. Ucap Pudin ikut merasa prihatin melihat kondisi tetangga mertuanya itu. Pasti Bibi merasa kedinginan banget dari tadi sore duduk di situ. Aisyah yang memiliki hati lembut langsung berjongkok di samping suaminya. Dia meraih tangan Biksu Tarsi lalu mengusapnya pelan. Ya sudah, Bi, sekarang Bibi jangan sedih terus. Ayo bangun, pelan-pelan. Mending Bibi ikut pulang bareng kita berdua saja. Berbahaya kalau Bibi terus-terusan di luar sampai tengah malam. Malam ini Bibi nginap dulu di rumah ibuku saja. Besok pagi baru kita cari jalan keluarnya sama-sama. Di luar dugaan, Biksu Tarsi perlahan menarik tangannya dari genggaman Aisyah. Dia menggelengkan kepalanya pelan namun tegas, menolak tawaran baik tersebut. Air matanya kembali menetes membasahi kerutan pipi rentanya. Gak usah, Neng. Biarkan Bibi dia menetap di sini saja. Bibi sangat takut sama anak-anak Bibi. Tolak Biksu Tarsi sambil kembali memeluk kedua lututnya sendiri. Loh, kenapa mesti takut, Bi? Kan nanti ada saya, terus ada bapak ibuku juga di rumah. Bibi pasti aman tidur di sana. Bujuk Aisyah terus mencoba memberikan solusi yang masuk akal. Bibi tetap khawatir, Neng. Kalau malam ini Bibi pulang ke desa lalu menginap di rumah ibumu, pasti anak-anak Bibi bakal marah besar kalau sampai mereka dengar kabarnya. Bisa-bisa besok paginya Bibi diseret dan dibuang lagi ke tempat yang jauh lebih sepi dari ini. Biar saja Bibi diam di bawah pohon ini. Keluh Biksu Tarsi membeberkan alasannya panjang lebar. Mendengar penolakan keras tersebut, Aisyah merasa serba salah. Niatnya murni ingin menolong sesama warga desa, tetapi Biksu Tarsi enggan beranjak kelantaran rasa takut yang amat besar terhadap perlakuan anak-anaknya. Melihat istrinya merasa serba salah dan Biksu Tarsi bersikeras menolak ajakan tersebut, Pudin pun harus segera mengambil keputusan. Dia menyadari angin malam di sekitar area perkebunan ini semakin terasa dingin menusuk kulit. Berada terlalu lama di tempat terbuka seperti ini sangat kurang bagus untuk kondisi fisik Aisyah yang sedang hamil muda. Pudin harus memprioritaskan kesehatan istri dan calon anaknya. Menemani Biksu Tarsi di bawah pohon pinus semalaman tentu bukan pilihan yang masuk akal. Ya sudah, kalau Bibi memang bersikeras mau menetap di sini dulu, ucap Pudin sambil menghela nafas panjang. Dia memegang bahu Aisyah dan menuntun istrinya untuk perlahan berdiri dari posisi jongkok. Pudin menatap Biksu Tarsi yang masih meringkuk memeluk lututnya. Sebagai orang yang lebih muda, Pudin tetap menunjukkan rasa hormatnya saat berbicara. Bibi jangan khawatir, karena hari sudah semakin malam dan istri saya lagi hamil. Kami berdua izin pamit dulu ya, Bi. Kasihan Aisyah, badannya sudah pegel, butuh istirahat di rumah. Lanjut Pudin dengan nada bicara yang sopan dan tenang. Biksu Tarsi merespon dengan anggukan pelan tanpa mengangkat wajahnya. Suara rintihan sudah mereda, menyisakan isakan kecil yang sesekali terdengar pelan. Tapi saya janji, Bi, nanti sesampainya di desa, saya bakal langsung mendatangi rumah anak-anak Bibi. Biar saya yang menegur mereka malam ini. Karena sudah kelewatan membuang orang tua kandung ke tempat sepi begini, saya pasti suruh mereka untuk segera menjemput Bibi ke sini, bawa kendaraan, biar aman. Bibi hati-hati ya, tunggu di sini sebentar. Tegas Pudin memberikan janji yang logis agar wanita tua itu tetap mendapat pertolongan semestinya. Aisyah yang berdiri di samping suaminya ikut mengangguk setuju dengan rencana tersebut.
Itu adalah solusi paling tepat dan nyata yang bisa mereka lakukan saat ini. Aisyah juga ikut berpamitan kepada tetangganya tersebut. "Bibi yang sabar ya, kami pulang dulu biar suamiku bisa cepat panggil anak-anak bibi. Assalamualaikum," pamit Aisyah dengan suara lembut. Setelah berpamitan, Pudin mengangkat tas pakaiannya ke atas bahu dan kembali menenteng kantong plastik oleh-oleh. Dia menggenggam tangan istrinya lagi dengan erat. Keduanya beranjak meninggalkan area sekitar pohon pinus besar tersebut, melanjutkan sisa perjalanan yang sempat tertunda. Langkah kaki mereka berdua kini terasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Pudin ingin segera menuntaskan janjinya, sementara Aisyah ingin cepat-cepat merebahkan badan. Mereka menyusuri jalan setapak tanah itu sambil sesekali mengatur nafas. Pudin terus memastikan istrinya melangkah di jalan yang rata. Perlahan tapi pasti deretan pohon pinus di sisi kanan dan kiri jalan mulai terlihat menipis. Area perkebunan berganti menjadi lahan terbuka yang lebih luas. Rasa lega akhirnya menghampiri hati Pudin dan Aisyah dari jarak beberapa puluh meter di depan. Pendaran cahaya kekuningan dari lampu-lampu teras rumah warga desa Weninggali mulai terlihat jelas memecah malam. Suara sayup-sayup obrolan warga dari kejauhan juga mulai tertangkap telinga, menandakan mereka sudah berhasil melewati rute jalan setapak tersebut dengan selamat dan hampir tiba di tujuan. Langkah kaki mereka berdua akhirnya membawa mereka melewati batas lahan perkebunan, tepat memasuki jalan perkampungan desa Weninggali, hingga akhirnya tiba di depan halaman rumah orang tua Aisyah. Rasa lelah yang sedari tadi menumpuk di pundak Pudin seakan luntur melihat bangunan rumah bercat hijau muda di hadapannya. Pudin membuka pelan pagar besi berukuran kecil di depan halaman, menuntun Aisyah melangkah masuk ke area teras yang lampunya menyala terang benderang. Pudin mengetuk pintu depan berbahan kayu jati itu beberapa kali sambil mengucapkan salam dengan suara lantang. Hanya butuh waktu sebentar terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka perlahan menampilkan sosok Ibu Aisyah yang mengenakan kerudung instan. Raut wajah sang ibu seketika berubah cerah melihat anak perempuannya dan menantunya berdiri di depan pintu. Namun senyum gembira itu juga diwarnai sedikit rasa heran mengingat jam dinding di dalam rumah sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. "Waalaikumsalam. Ya ampun Aisyah, Pudin, kalian kok baru sampai rumah jam segini? Ibu kira kalian batal pulang hari ini karena dari sore ibu tunggu di depan belum kelihatan juga," sapa ibunya seraya merangkul erat tubuh Aisyah, lalu bergantian menerima uluran tangan Pudin untuk bersalaman. "Jalanan macet parah banget bu, bisnya jalan melambat dari siang," jawab Pudin sambil tersenyum sopan. Ibu Aisyah segera menyuruh mereka berdua masuk. Pudin meletakkan tas pakaian berukuran besar dan kantong plastik oleh-oleh di sudut ruang tamu. Dia lalu membimbing Aisyah duduk bersandar santai di sofa agar perut istrinya terasa lebih rileks. Sang ibu bergegas melangkah ke arah dapur. Beliau kembali dalam waktu singkat sambil membawa nampan berisi 2 gelas air putih hangat. "Diminum dulu air hangatnya biar badan kalian lebih segar. Pasti capek banget berjam-jam duduk di dalam bis," ucap sang ibu menyodorkan gelas tersebut. Aisyah meraih gelas itu dan meminum isinya perlahan. Kehangatan air membasahi kerongkongannya, membuat rasa tegang di otot badannya berangsur reda. Setelah merasa cukup tenang, Aisyah meletakkan kembali gelasnya di atas meja tamu. Pikirannya kembali teringat pada kejadian di jalan setapak tadi. "Oh ya bu, ngomong-ngomong soal tetangga kita sebelah rumah, keluarga Pisutarsi, lagi ada masalah besar ya sama anak-anaknya belakangan ini?" tanya Aisyah membuka percakapan dengan nada santai. Ibunya yang baru saja duduk di kursi seberang meja tampak sedikit bingung. "Masalah keluarga bagaimana maksudmu, Duk?" "Tadi waktu kami jalan kaki lewat area kebun, aku sama Mas Pudin bertemu Pisutarsi, Bu. Kasihan sekali beliau. Pisutarsi duduk sendirian di bawah pohon pinus yang besar itu sambil menangis-nangis merintih. Waktu itu aku tanya kenapa sendirian malam-malam, katanya beliau dibuang sama anak-anaknya." Jelas Aisyah menceritakan kejadian tersebut secara rinci. Pudin condong ke depan dan menimpali penjelasan istrinya. "Iya bu, tadi kami sudah ajak Pisutarsi ikut pulang dan menginap di sini, tapi beliau menolak karena sangat takut dimarahi anak-anaknya. Rencananya sehabis istirahat sebentar, saya mau langsung mendatangi rumah anak-anak Pisutarsi malam ini juga. Saya mau menegur mereka keras-keras supaya segera menjemput ibu kandungnya pakai kendaraan. Kasihan kedinginan di sana." Mendengar rencana Pudin yang ingin menegur anak-anak Pisutarsi, Ibu Aisyah yang tadinya duduk tegak
seketika terdiam. Raut wajahnya yang cerah perlahan berubah menjadi pucat pasi. Dia mematung sejenak, menatap Aisyah dan Pudin bergantian dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tangannya yang memegang gelas sempat gemetar sebelum akhirnya dia letakkan pelan di atas meja. "Pudin, Aisyah, apa benar yang kalian bicarakan itu?" tanya ibu dengan nada yang terdengar berat dan sangat serius. "Iya bu, tadi di jalan kami benar-benar ketemu Biksu Tarsi. Dia duduk di bawah pohon pinus besar dekat jalan masuk desa. Katanya dia dibuang anak-anaknya ke situ," jawab Aisyah, masih merasa bingung dengan perubahan sikap ibunya. Ibu menarik nafas panjang lalu mengembuskannya dengan berat. "Kalian salah dengar atau salah lihat? Biksu Tarsi sudah meninggal dunia tadi sore sekitar jam 4 karena penyakit jantungnya kambuh. Sekarang bapakmu sedang tidak ada di rumah karena beliau sedang ikut acara tahlilan di rumah almarhumah bersama warga desa lainnya." Ruangan mendadak hening. Aisyah dan Pudin saling berpandangan dengan perasaan tidak percaya. Tubuh Aisyah terasa lemas seketika. "Tapi bu, kami benar-benar bicara langsung sama dia. Wujudnya nyata, bajunya kebaya coklat, sanggulnya rapi, suaranya juga jelas banget pas minta tolong," serga Aisyah dengan nada panik. Ibu menggeleng pelan. Wajahnya tampak sedih namun tegas. "Ibu tidak bohong. Jenazah beliau memang sudah dimakamkan sore tadi. Lokasi pemakamannya tepat di ujung jalan masuk desa, bersebelahan persis dengan pohon pinus besar yang kalian ceritakan tadi. Mungkin yang kalian temui bukan Biksu Tarsi yang asli." Ibu menjelaskan bahwa dalam tradisi dan pemahaman warga setempat, apa yang mereka temui adalah jin korin. Sosok itu merupakan entitas yang merekam kebiasaan, rupa, dan sifat seseorang semasa hidupnya. Lalu muncul kembali menyerupai wujud aslinya, terutama di tempat-tempat yang memiliki ikatan kuat dengan almarhumah semasa hidupnya, seperti di bawah pohon pinus yang sering dilewati Biksu Tarsi setiap hari untuk berkebun. Pudin terdiam seribu bahasa. Logikanya yang sedari tadi berusaha menampik hal-hal ganjil kini benar-benar runtuh. Dia teringat kembali bagaimana sosok itu duduk meringkuk dan berbicara dengan sangat jelas, seakan-akan memang sedang menanggung kesedihan yang nyata. Aisyah hanya bisa memegangi perutnya yang buncit. Nafasnya tersengal karena terkejut dan ketakutan yang luar biasa. Dia baru menyadari bahwa selama 10 menit terakhir di jalan setapak, dia telah bercakap-cakap dengan sosok yang sudah tidak bernyawa. "Berdoa saja, Nduk, semoga kalian tidak diikuti," ucap ibu sambil memeluk Aisyah yang mulai menangis ketakutan. Malam itu Pudin dan Aisyah sadar sepenuhnya bahwa akal sehat mereka telah dipermainkan oleh sesuatu yang mampu menyerupai rupa manusia. Kejadian ini menjadi pelajaran yang membekas kuat di ingatan mereka tentang batas antara yang nyata dan yang tidak tampak. Mereka memutuskan untuk tetap di rumah hingga pagi hari, tanpa ada niat sedikit pun untuk keluar, apalagi mencari rumah anak-anak Biksu Tarsi. Kesadaran akan siapa sosok yang mereka temui di bawah pohon pinus itu membuat mereka gemetar hebat. Dan malam itu pun ditutup dengan kepasrahan kepada Tuhan atas segala kejadian yang baru saja mereka alami. Itulah kisah yang dialami Pudin dan Aisyah. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita bahwa dunia ini memiliki sisi yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tetaplah mawas diri, jaga tutur kata, dan selalu memohon perlindungan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.